Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita mau melakukan pemeriksaan hemoglobin metode SHANMED. Jadi ini kita lagi siap-siap mau menggunakan APD ya. Nah, sekarang kita mau memasuki laboratorium ya guys ya. Kita masuk dan duduk di tempat masing-masing. Nah, sebelum kita memasuki praktikum hemoglobin, saya akan menjelaskan sedikit tentang hemoglobin. Nah, kita masuk ke latar belakang. Hemoglobin merupakan suatu protein tetramik eritrosit yang mengikat molekul bukan protein, yaitu senyawa porfirin besi yang disebut Heme. Kadar hemoglobin dalam darah merupakan indikator laboratorium yang digunakan untuk menetapkan prevalensi anemia. Anemia adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin lebih rendah dari nilai normal. Kadar hemoglobin yang rendah akan mempengaruhi kesehatan seseorang serta mengganggu proses sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh. Hemoglobin juga mempunyai dua fungsi penting di dalam tubuh manusia, yaitu mengangkut O2 dari organ respirasi ke seluruh tubuh dan menukarkannya dengan CO2 dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu apa tujuan pemeriksaan hemoglobin. Dan tujuan dari pemeriksaan hemoglobin yaitu untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah. Kita masuk ke landasan teori. Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Hemoglobin ini dibentuk dari Heme dan globin. Heme itu sendiri adalah satu derivat porfirin yang mengandung besi dan kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah. Nilai batas normal kadar hemoglobin wanita yaitu 11,0 sampai 15 gram per dl, pria 12,5 sampai 17,0 gram per dl, bayi baru lahir 13,5 sampai 20 gram per dl. Salah satu faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kadar hemoglobin dalam darah. Purpose. The purpose of hemoglobin examination is to measure the level of hemoglobin in a person's body. Kita masuk ke tools and materials. Number 1, test tube. Number 2, tube files. Number 3, spectrophotometers. Number 4, measuring pipette. Number 5, tube rack. Number 6, fillers. Number 7, micropipette. Number 8, yellow tip. Materials. Number 1, hemoglobin reagents. Number 2, aqueous. Number 3, blood. Nah, kita masuk ke pemeriksaannya. Number 1, drop as much as 5 ml of Drapkin solution in a test tube. Don't forget to wipe it with tissues.
Number 2, pipette as much as 20 microns of blood using micropipette. Number 3, put on the blood into micropipette which had been contained of Drapkin solution. Number 4, rinse the pipette for several times with Drapkin solution. Number 5, mix the solution by sucking the tube until homogeneous and incubate for 5 minutes. Number 6, read spectrophotometer with wavelength 540 nanometers. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi masih di bawah rata-rata normalnya. Nah, di sini ada lembar job sheet dari hasil ujian saya kemarin. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Pemeriksaan hemoglobin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin, diantaranya internal, kecukupan besi dalam tubuh, metabolisme besi dalam tubuh, keasaman atau pH, tekanan parsial O2, tekanan parsial CO2, temperatur atau suhu. Eksternal, reagen, metode pemeriksaan, bahan pemeriksaan atau lingkungan.